Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin orang-orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kami hormati Bapak DKM dan semua jajarannya. Hadirin, syukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Nikmat Allah banyak dalam diri kita. Nikmat yang besar adalah nikmat-nikmat yang nilainya kekal, yang akan membersamai kita di dunia sampai ke akhirat. Nikmat iman, nikmat amal, nikmat sholat, zikir, puasa, baca Quran, nikmat-nikmat kebaikan. Ini nikmat kekal, dalam arti akan membersamai kita bukan hanya di dunia saja. Bapak-bapak, kalau kita punya kendaraan, alhamdulillah nikmat. Dia boleh antar kita ke sana kemari. Punya rumah juga nikmat. Kehujanan, datang hujan gak kehujanan, datang panas gak kepanasan. Pakaian juga nikmat, bisa menutupi aurat kita. Uang juga nikmat, boleh belanja ini, belanja itu. Namun nikmat-nikmat dunia ini tidak kekal, Pak. Tidak akan membersamai kita sampai kubur pun enggak. Begitu kita meninggal dunia, maka nikmatnya akan berpindah kepada ahli waris kita. Tapi nikmat iman, nikmat amal, nikmat kebaikan, infak, sedekah, ini akan membersamai kita sampai kubur kita, sampai mahsyar kita. Bahkan akan menjadi pembela kita, penolong kita untuk sampainya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukur atas nikmat-nikmat agama. Idza ahabballahu 'abdan istamalahu fid din. Dalam satu hadis dikatakan, apabila Allah cinta sama hambanya, Allah akan menggunakan hamba tersebut istamalahu fid din, akan digunakan untuk agama. Badannya digunakan untuk agama, untuk sujud kepada Allah, lisannya digunakan untuk agama. Maksudnya digunakan untuk agama, diberi taufik hidayah untuk senantiasa bisa berzikir kepada Allah. Perutnya digunakan untuk agama, waktu puasa bisa menjalankan puasa. Maka hadirin, datangnya kita nih pada saat ini ke masjid, ini karena pilihan Allah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, kalau kita dipanggil Bang sama orang yang khawas, bupati, camat, pak wali, pak kota, menteri, kita gembira senang. Apalagi panggilan tersebut memang mau dibagi hadiah, Pak, mau dikasih bingkisan. Pak Ustadz nanti datang ya jam 5 sore, kita gembira, senang. Senang karena kita tahu nanti pulang dari sana ada bingkisan.
Bahkan dipanggil sebentar lagi jam 6, dipanggil jam 5, dipanggil jam 6, dipanggil lagi, senang lagi, nggak ada beban kita. Kalau bisa setiap jam dipanggil. Karena kita tahu nanti pulang dari sana kita bawa hadiah-hadiah. Di sana juga kita dimuliakan, disebut-sebut nama kita di majelisnya, ya, para menteri, ya, senang kita. Tentunya sikap kita sebagai orang iman begitu, kan? Dipanggil kita senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil Allah. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Ayo sholat, terjemahnya gitu Pak ya. Ayo sholat, mari sini sholat. Yang pertama senang dan gembira. Ini panggilan Allah. Bingkisannya juga luar biasa, kekal, rahmat, maghfirah, ampunan, 27 derajat. Belum itikaf dapat pahala itikaf. Karena definisi itikaf al-muksu fil masjid, berdiam di masjid. Mau 5 menit dapat pahala itikaf, mau 10 menit ya dapat pahala itikaf. Sebagai ulama berpendapat ya minimalnya ukuran 2 rakaat sholat sunnah yang pendek. Nah, sampai 5 menit duduk sebentar di masjid ya, Allah bagi pahala itikaf. Jadi itikaf ini berdiam diri di masjid ya, walaupun dia tidak ngapa-ngapain, berdiam diri di masjid sengaja pun dia itikaf dalam masjid karena Allah Ta'ala. Jadi ada fadilah khusus ya. Dia baca Quran tambah nilai plus baca Quran, dia sholat sunnah tambah lagi ya. Jadi berdiam dirinya saja di masjid dapat pahala. Nggak ada tempat yang lebih mulia melebihi masjid. Berdiam di gedung yang mewah, karpet bagus, AC lengkap dan sebagainya, diam di situnya belum tentu dapat pahala. Tapi masjid ini zatnya masjid ini diam saja ya dapat pahala. Ini bisa orang pagi masuk masjid ya dapat paketan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala itikaf. Masya Allah ya. Maka mudah-mudahan kita setiap dipanggil Allah datang ke sini, amin ya. 5 kali dalam sehari. Ini panggilan harian, panggilan harian. Maka ini nikmat ya. Ini nikmat, ini keberkahan Allah bagi buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah kita dengan sholat 5 waktu. Pahalanya luar biasa, paketannya, hadiahnya sampai ke akhirat. Langkah-langkah kaki yang kita langkahkan yang belajar diberikan pahala. Hadirin salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiur Rahmah, Nabi yang banyak kasih sayangnya buat umat. Pikirkan, doakan, berjuang untuk umat. Dikirim kawan-kawannya ke Afrika, dikirim kawan-kawannya ke Eropa, dikirim kawan-kawannya katanya sampai Indonesia juga, sehingga Indonesia Islam sampailah kita ini butuh gede ya, kita jurahalan. Mudah-mudahan ya salawat yang kita bacakan menjadi asbab syafaat beliau nanti kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini bulan suci Ramadan. Atakum syahrul azim, datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung. Fihi rahmatun wa maghfiratun, di dalamnya banyak berkah, banyak rahmat, banyak ampunan. Di dalamnya Allah wajibkan, Allah perintahkan puasa di siang hari sebagai ibadah fardu. Allah perintahkan sholat malam sebagai ibadah sunnah. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Allah panggil lagi kita. Allah panggil lagi kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan yang khusus orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil lagi kita. Maka kita senang lagi dengan datangnya Ramadan. Allah sampaikan umur kita saat ini, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Mudah-mudahan sampai lagi dengan Ramadan tahun depan. Allah panggil selalu kita setiap Ramadan ya. Dalam keadaan iman kita menjalankan puasa. Allah panggil Pak, kalau kita tadi bicara panggilan, panggil sama Pak Wali, Pak Wali. Pak Ustadz ke rumah ya. Nanti di rumah ini
ada kegiatan nih misalnya, panggil sama orang kaya sama sultan, bersihkan ini karangan ini dan sebagainya, nanti hadiahnya besar. Maka kita senang Pak, kerjaan dengan di situ pun kita sungguh-sungguh supaya kita dapat nilai daripada Pak Sultan tersebut. Kita dipanggil oleh Allah dikasih kerjaan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kerjaannya? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Jadi ini kerjaan Ramadan, kerjaan orang beriman di bulan Ramadan itu puasa sebagai fardu. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan dengan mahabbah, dengan cinta, dengan syukur. Alhamdulillah sampai dengan Ramadan tahun ini, syukur, gembira, senang, insyaallah baru syukur ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti hadiahnya la'alakum tattaqun. Kalian akan menjadi orang yang bertakwa, akan menjadi orang yang istimewa, orang yang takwa. Takwa ini puncak. Puncak kemuliaan itu takwa. Beriman belum takwa, ya, alhamdulillah masih ada harapan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tapi dia iman, dia takwa. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang takwa, orang muttaqin, mafaza, kesuksesan. Jadi sukses kalau sudah takwa. Karena barokahnya puasa kita laksanakan perintah Allah, tugas daripada Allah dengan sebaik-baiknya. Nanti natijahnya, keuntungannya takwa. Kalau sudah takwa, bagaimana Ustaz? Mafaza, kesuksesan. Kalau sudah takwa, fi dhilalin wa uyun. Allah berfirman, nanti orang-orang takwa di dalam naungan-naungan, orang kepanasan di masa all time panasnya di masa itu. Kalau di dunia ini tidak all time, tidak selalu panas. Apalagi daerah kita Bogor sering hujan. Panasnya pun nanti dia mulai jam 11, 12, jam 1. Pagi ini belum panas. Nanti mulai jam 10 naik, nanti jam 11 naik, jam 11 panas. Jam 1, jam 2, jam 2 udah turun lagi. Sore udah dingin lagi. Kalau di akhirat, di masa ini selalu mau berteduh di mana? Mau cari teduhan di mana? Di saat itu yang dibutuhkan takwa. Sesungguhnya orang-orang takwa fi zilalin wa uyun, dinaungi di dalam iupan, di dalam halte-halte akhirat, dikasih payung-payung, wa uyun, mata air yang mengalir. Jadi belum masuk surga pun, ya, sudah ada minum-minum khusus buat orang-orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan di dunia pun orang takwa ini spesial. Orang dekat dengan Allah paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Maka inilah alakum tattaqun. Ini bingkisan luar biasa, pakaian yang insyaallah kalau kita laksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, la'alakum tattaqun. Nanti akhirnya di Syawal takwa, di Zulqa'dah takwa, di Dzulhijjah takwa, terus sampai ketemu Ramadan lagi takwa. Jumpa lagi Ramadan, dicas lagi ketakwaannya, tambah lagi takwa, sehingga tahun bertahun ganti semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya wal aqibatul lil muttaqin, dan akhir kebaikan itu buat orang takwa. Akhir kehidupan kita Allah tutup dengan kebaikan. Ini yang kita harapkan daripada puasa. Maka kita senang, gembira. Dan puasa ini hadirin jamaah subuh rahmatullah. Ini bukan ibadah khusus buat umatnya baginda Nabi Muhammad SAW saja, Pak. Karena di situ ayatnya kan kama kutiba ala ladzina min qablikum. Sebagaimana kami wajibkan puasa atas umat-umat sebelum kalian, sebelum kita. Jadi memang puasa ini bukan khas buat kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan ayat dalil ini. Ya, umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Ya, diwajibkan. Melalui asbab puasa inilah mereka sukses menjadi orang robbaninya Allah.
orang-orang dekat dengan Allah, menjadi kaum hawariyun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang takwa. Sudah teruji, maka kalau kita mau sukses, mau dekat dengan Allah, ini latihan, kesempatan. Kita bulan Ramadan ini kita sungguh-sungguh kita puasa. Amalan-amalan wajib kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan sekemampuan kita, dengan niatan sempurna. Yang sunnah-sunnah juga begitu. Sunnah banyak Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Quran. Maknanya diturunkan Quran ini, ayat ini diaplikasikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa pada bulan Ramadan Nabi ini banyak baca Quran. Di luar Ramadan juga sudah baca Quran hari-hari. Jadi di dalam sebuah kitab dijelaskan Nabi itu seminggu sekali baca Quran. Ya. Dari Kamis kita mulai lagi Kamis tentang Quran 30 juz. Ini di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan lebih banyak lagi baca Quran. Di dalam Ramadan Nabi itu dermawan yang luar biasa di luar Ramadan. Di dalam Ramadan wa kana ajwadun nas, Nabi ini paling dermawannya manusia waktu bulan Ramadan. Suka berbagi. Maka ini kalau bisa kita contoh juga, amin ya Pak. Kita bisa ikuti sunnah-sunnah Nabi yang wajib kita laksanakan dengan maksimal, yang sunnah-sunnah kita laksanakan semampu kita. Boleh kasih kurma satu bungkus, setengah kurma, setengah bungkus kasih. Lebih daripada itu lagi menggembirakan orang yang berbuka, ya, bagi ke masjid, infak, sedekah, ya, bagi makanan, ini semua amalan-amalan yang mulia. Baca Quran, sholat tarawih kita maksimalkan. Sungguh-sungguh ini sudah 10 hari, tinggal 20 hari kurang lebih 19 hari. Maka mudah-mudahan yang sisanya ini Allah training kita terus, Allah bagi hidayah kepada kita untuk bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jalankan semua yang sunnah-sunnah, bisa sahur, tasyaharu, fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Begitu juga takjil fitri, mempercepat buka, itu juga sunnah. Dalam azan langsung kita buka dengan gembira, Allah bagi kegembiraan kita waktu itu, ya, kegembiraan yang tidak dimiliki orang yang tidak berpuasa, ya, kegembiraan khusus. Datang azan senang, rasa gembira itu datang daripada Allah SWT. Kita buka cepat-cepat, mulai dengan kurma, mulai dengan air putih, ya. Jadi kita bicara kurma ini juga, kurma ini luar biasa. Makanan Nabi SAW ketika berbuka puasa dimulai dengan kurma, ya, nanti menurut kesehatan bagus ini. Kita jalankan sunnah dengan niat sunnah, makan dengan niat sunnah. Ini yang dimakan Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan hadirin orang tua kami yang mulia semua, abang adik, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pilihan Allah. Amin. Buat kita bakum, karena yang memilih hanya Allah. Buat dia Allah. Ijtabakum, yang memilih kalian, dipilih untuk sholat, dipilih untuk zakat, dipilih untuk haji, dipilih untuk masjid, dipilih untuk infak, dipilih untuk buat kebaikan. Pada hakikatnya ini semua pilihan Allah. Maka hadirin, karena Allah yang memilih, kita minta, ya Allah, setiap hari kita minta hidayah. Di dalam sholat sebetulnya sudah ada permintaan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, itu permintaan hidayah. Ya Allah, tunjukkan kami, hidayahin kami, berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa itu orang-orang yang Kau beri nikmat? Para nabiyin, para siddiqin, para syuhada. Ini tiap hari kita. Kalau bisa kita tambah lagi doa khusus lepas sholat, ya Allah kasih hidayah sama saya. Nabi juga seperti itu, Pak. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Doa Nabi setiap hari. Ya Allah, aku minta sama Engkau hidayah. Ya, karena kalau nggak ditolong sama Allah nggak bisa kita ibadah, nggak bisa sholat, nggak bisa zikir. Banyak orang, Ustaz saya pengen sholat tapi aku nggak bisa sholat.
ada. Tapi kalau nggak dipilih sama Allah yang kasih hidayah nggak bisa. Ya, nggak usah saya begini, tobat. Ya, nggak begini lagi. Tapi susah saya. Allah belum kasih hidayah, keinginan nggak ada. Ya. Bahkan kadang diri kita seperti itu juga. Nanti malam ingin tahajud niat. Tapi ternyata pulas sampai subuh. Allah belum kasih hidayah untuk sholat tahajud. Ya. Tapi sudah alhamdulillah ada keinginan yang baik itu juga luar biasa. Tapi terlaksanakan niat itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berdoa Allah bagi hidayah kepada kami, menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, selesai Ramadan jadi orang-orang yang istimewa Allah. Amin. Jadi walinya, wali ini bukan dalam paham seperti anak-anak kecil memahami wali. Bisa terbang, bisa hilang, bisa jalan di atas air, bukan begitu Pak. Ya, Inna wali Allah, sebenarnya walinya Allah. Banyak kata-kata wali di Al-Quran itu. Jadi wali itu bukan seperti yang di sinetron kita pahami anak kecil yang memahami orang kita tua. Oh ini bisa terbang, di wali ini bisa hilang. Ke Mekah sana sholat nggak? Belum sholatnya. Nah, sholat di sini sholat di Mekah, oh di wali bukan gitu pahaman. Ya, jangan nggak sholat malah. Ya. Jangan nggak sholat kalau waktu sholat Mekah dengan sini beda dalam 6 jam. Ya, jadi kepahaman wali ini kekasih Allah. Ya, dicintai sama Allah, disayangi oleh Allah. Di dunia disayangi. Di dalam sebuah hadis Bukhari, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah senang sama seorang hamba. Mudah-mudahan kita semua dicintai Allah. Amin. Wa nada Jibril, Allah panggil Jibril. Ya. Jibril, aku suka sama dia. Maka Jibril iklankan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah suka sama seorang fa'ahibbu, maka kamu sukai. Maka nama-nama orang-orang yang dicintai Allah ini disukai, dicintai, terkenal Pak di langit. Di dunia kadang biasa-biasa tinggal di ujung kampung, jadi rakyat biasa, kadang pakaian bertambah, kerjanya mungkin membalap kambing, jauh dari kota, tinggal di lereng gunung. Kami waktu di luar negeri belajar sering jumpa orang-orang seperti itu Pak. Pinggir gunung, kambingnya pelihara kambing, tapi takwa, soleh, bisa jadi dia jadi kasih Allah, pilihan Allah, orang-orang istimewanya Allah. Ya. Sekarang di dunia juga seperti itu, di akhir zaman ini, di zaman kita juga ya. Kita nggak tahu ada di dalam jamaah-jamaah ini orang-orang istimewanya Allah. Kelihatan biasa-biasa. Maka mudah-mudahan kita jadi wali Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah, dicintai Allah. Nantinya apa untungnya? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu selalu itu kaitannya dengan wali Allah, itu ujungnya gitu. Enggak ada takut, enggak ada khawatir, mau dunia gunjang gaji, mau kiamat, mau masyar, kekasihnya Allah tenang, semuanya kembali kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita semua berhasil latihan puasa ini menjadi orang-orang yang kaya. Jadi itu saja Pak yang ingin saya sampaikan di suku ini Pak. Ya. Bapak-bapak ini luar biasa, kita bisa mengasih betul-betul Allah. Karena apa? Kita tadi sudah sahur. Umumnya kita kalau kita sudah makan tuh ngantuk, ya. Ngantuk. Makanya sunahnya kan akhir-akhir dekat-dekat subuh itu kita. Dekat-dekat subuh kita sahur sehingga selesai daripada sahur, kalau Nabi itu kurang lebih ukuran membaca 50 ayat Al-Quran itu sudah ada subuh, yang sekarang diartikan oleh para ulama besar. Memang imsak ini tidak, kata-kata imsak ini tidak ada Pak di zaman Nabi. Bahasa imsak itu tidak ada. Ukuran puasa itu ya dari azan subuh sampai azan maghrib. Tapi bahasa imsak yang diartikan oleh para ahli ini ada contohnya bahwa Nabi imsak itu menahan sedikit ya, karena banyak kita baca ini ada imsak dan sebagainya bukan gitu ya. Imsak itu menahan, jadi Nabi sudah menahan diri, mengimsakkan diri, walaupun Nabi tidak sebut imsak ini baginda Nabi Muhammad SAW sudah menahan diri, tidak minum, tidak makan lagi, yakni ukuran khamsina ayat, dalam hadis 50 ayat Pak. 5 ayat 50 ayat yang biasa atau panjang-panjang atau pendek-pendeknya kurang lebih 10 menit.
Nabi udah nggak makan nggak minum supaya enak mulut dan sebagainya, supaya nanti lagi makan kalau datang azan kan nggak enak Pak. Lagi makan piring datang azan kan nggak enak. Dengan dalil kan patokannya azan. Ya. Maka supaya enak tersebut 10 menit atau 15 menit, 10 menit yang 50 itu Nabi udah nggak makan nggak minum. Ya itu afdolnya sahur. Sahur itu pertengahan malam sudah dapat fadilah sahur. Tapi afdolnya waktu kata-kata sahur itu menjelang subuh. Nah di saat itu kita sahur ya, itu nanti kita subuh langsung berangkat ke masjid, kita sholat. Karena kalau awal-awal jam 3 kita bisa alhamdulillah daripada pahala sahur. Tapi ngantuk luar biasa nanti tidur akhirnya subuhnya hanyut Pak, hilang. Ya, semuanya. Jadi betul memang subuh ini pahala pengorbanan ya. Pengorbanan awal ini di masjid, apalagi dulu dengan ceramah Allah subhanahu ya, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi berkaitan dengan imsak ini ya, ini ada dalilnya. Dalil tadi Nabi berhenti makan dan minum 10 menit kurang lebih karena memang ayat sebelum azan subuh. Ini kalau sempat, tapi bagi tidak sempat tiba-tiba bangun 10 menit lagi mau azan subuh masih bisa makan minum, masih bisa. Ya, sampai azan subuh, 5 menit lagi azan minum masih bisa. Maka 1 menit lagi azan masih bisa kita sahur makan 1 kurma. Nah, dengan teguhan air udah ada pahala sahur. Ya. Tapi kalau imsak tadi itu lebih enak karena kita nggak tunggu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah ya, sekali lagi mari sama-sama kita gembirakan hati kita dengan panggilan Allah. Kita sekerjaan puasa kita sempurnakan ya, puasa dengan segala sebaik-baiknya, bahwa ini perintah Allah, bukan perintah presiden, bukan perintah raja dunia. Perintah raja dunia aja kita sungguh-sungguh jangan sempat salah. Nanti kalau salah dikomenin nggak dapat bingkisan. Ini perintah Allah yang banyak harta, semua harta milik Allah, yang banyak pangkat, semua pangkat pemberian Allah, dunia milik Allah.